Bab 4472. Bintang jatuh. Mereka tahu anak ini pintar, tetapi mereka tidak pernah menyangka Eric Kin bisa begitu sensitif. Mari kita mengatakan yang sebenarnya. Tuan Kesepian berkata tanpa daya. Jika mereka berbicara berputar-putar, bukankah akhirnya tetap harus mengatakan yang sebenarnya? Bocah Kin, kami tidak akan menyembunyikannya darimu karena kamu sudah bisa menebaknya. Si tua serakah menghela napas. Memang muncul masalah besar di tanah warisan. Karena kamu tahu tentang iblis langit, kamu pasti bisa menebak bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Ekspresi Eric Kin menegang. Bahkan pelayan Dewa Bintang mengatakan demikian, dia khawatir situasinya sangat serius. Dan dia juga ingin tahu, seperti apa wujud iblis langit merah darah yang dengan mudah dapat dengan mudah menembus formasi Dewa Bintang. Iblis ini secara tidak sengaja masuk ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu, kata si tua serakah. Iblis ini sangat kuat, benar-benar sangat kuat, jauh melampaui ranah para kultivasi. Dan begitu dia memasuki tempat ini, dia langsung bergegas ke pusat alam ini seperti mencium aroma darah serigala. Selama periode ini, kami menggunakan pengaturan yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh Dewa Bintang untuk alam ini, namun masih tetap tidak bisa menghentikan orang ini untuk menghancurkan habis-habisan, menyerbu ke area inti, dan hampir berhasil melahap jiwa pusaka Dewa Bintang. Setelah mengatakan itu, suara si tua serakah sedikit bergetar. Sepertinya sulit untuk melupakan apa yang terjadi saat itu. Eric Kin juga terkejut. Baru kali ini dia merasakan ketakutan pada diri si tua serakah. Dan di layar pusaka, Eric Kin juga melihat Dewa Bintang lebih dari satu kali, termasuk si tua serakah dan 4 orang lainnya, seberapa dalam kemampuan mereka. Dan bahkan dengan berbagai cara, iblis langit hampir memakan kemelekatan jiwa. Betapa sesatnya iblis langit ini. Untungnya, segel terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang pada kemelekatan jiwa memunculkan manfaatnya pada saat itu. Selain itu, kami berempat menggunakan harta Dewa Bintang untuk menekannya mati-matian, baru kemudian mereka bisa dengan susah payah menekan iblis langit ini dan menekannya di bagian terdalam laut warisan. Tetapi juga karena penindasan iblis ini, langit dan bumi hancur sepanjang jalan, laut warisan rusak parah, dan itu berada di luar kendali kami. Bocah Kin, iblis ini masih belum dibebaskan, tetapi segelnya memang sudah longgar, dan ada kultivator yang bekerja sama di dalam dan di luar. Jika dia tidak disegel lagi tepat waktu, lalu dilepaskan, jangankan tanah warisan, bahkan dunia jalan surga juga akan tamat. Tuan Kesepian memulai pembicaraan. Kami sangat membutuhkan bantuan seseorang sekarang untuk membawa kami ke dalamnya. Dan jika dunia jalan surga dihancurkan, tidak hanya tidak ada yang bisa mendapatkan warisan dari Dewa Bintang, tempat ini juga akan ditelan olehnya, termasukmu, kehidupan semua orang akan hilang. Jadi, kami sangat membutuhkanmu untuk membantu kami memasuki dunia ini dan menekan iblis darah ini secepat mungkin. Kami berbohong kepadamu sebelumnya, karena tidak ingin berita ini menjadi lebih rumit. Kamu dapat meminta apa saja, selama tidak melanggar aturan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Ketiga senior, apakah apa yang kalian katakan itu benar? Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Benar, kami bisa bersumpah demi Dewa Bintang. Tidak perlu membicarakan masalah ganti rugi, para senior hanya perlu memberikanku peta laut tanah warisan, tanpa perlu basa-basi lagi. Bagaimana cara menggunakan patung ini? Tolong beritahu aku segera. Bocah Kin, apakah kamu tidak membutuhkan apa-apa? Junior juga merupakan bagian dari tempat ini, dan mengetahui prioritasnya. Ketiga tetua itu sedikit tersentuh.
Mereka tidak menyangka bahwa orang ini yang begitu rakus sebelumnya, sampai mereka semua sudah siap untuk menerima permintaan tidak masuk akalnya, tetapi Eric Kin tidak menyebutkan syarat apapun. Pulau Emas dan Kompas menghilang. Sebagai jiwa, mereka seharusnya memberi kompensasi kepada para kultivator di sini, jadi ini sama sekali bukan syarat. Dan Eric Kin membayar 3 patung yang sebenarnya. Hal ini membuat Tuan Kesepian merasa sedikit malu. Dia seharusnya tidak merahasiakannya jika tahu akan seperti ini. Setelah beberapa saat, Eric Kin mengikuti petunjuk si tua serakah dan menempatkan 3 patung pusaka di dalam hutan. Untungnya, dia berhasil menipu patung dari Kelvin Peng sebelumnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki 3 patung. Tentu saja, setelah digunakan, 10 patung asli di tangan Eric Kin juga sudah habis digunakan. Sepertinya ada cahaya di sana. Tampaknya Tuan Kin sedang melakukan sesuatu. Apakah ini terkait dengan ramalan? Susan Siong dan yang lainnya, yang dengan gugup menunggu hasilnya, juga memperhatikan cahaya yang menyala di dalam hutan, dan sedikit penasaran. Kemudian hal yang mengejutkan semua orang adalah, seolah-olah dalam korespondensi, di langit malam, 3 cahaya terang tiba-tiba muncul, menembus malam seperti bintang dan menerangi langit malam. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, 3 cahaya menopang ekor cahaya Reiki, dan jatuh ke tanah dengan cepat seperti meteor. Dan arahnya adalah pulau tempat mereka berada. Para kultivator sangat terkejut, saat cahaya bintang mendekat, seluruh pulau dan raut wajah semua orang bersinar seperti siang hari. Sial, cahaya ini sedang terbang ke arah kita. Jangan khawatir, meskipun cahayanya ganas, sepertinya tidak mengancam kita. Bahkan jika tidak, 3 bintang tiba-tiba mendarat di pulau kita, ada apa sebenarnya? Semua orang melonjak, melayang di udara, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Dan segera, mereka semua tahu jawabannya. Ketiga bintang itu turun terbungkus cahaya Reiki, terbang ke pulau dengan kecepatan yang sangat cepat, jatuh ke dalam hutan, dan menghilang seketika. Tampaknya jatuh ke arah Tuan Kin berada. Bukan hanya arah itu adalah posisi di mana Eric Kin menyalakan titik cahaya di tanah sebelumnya. Tidak mungkin, jangan bilang bahwa ketiga cahaya ini dipanggil oleh Tuan Kin. Aku mendengar bahwa Master Rahasia Langit telah berkultivasi ke tingkat atas. Dia dapat mengambil bintang dengan 1 tangan dan membuat bintang menjadi kacau. Apakah Tuan Kin telah mencapai tingkat ini? Seorang kultivator memegang kepalanya dengan tangannya, matanya hampir melompat keluar. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat, dan banyak kultivator tercengang, seolah-olah 5 guntur menghantam kepala mereka. Kelvin Peng benar-benar merasa kagum. Di hadapan bakat yang begitu menakutkan, sangat aneh jika dia tidak merasa kagum. Jangan bertele-tele, ayo kita pergi lihat. Ketika hal semacam ini terjadi, semua kultivator berada dalam kebingungan. Mereka tidak peduli lagi menjaga jarak dan bergegas berjalan ke dalam hutan satu demi satu. Eric Kin, apa yang terjadi? Vinolasu, Mita Yang dan Susan Siong terbang di depan. Jatuh di dalam hutan, ketiga wanita itu hanya melihat beberapa patung gelap, dan Eric Kin berdiri di samping. Tidak ada apa-apa, hanya ramalan biasa. Melihat ke puing-puing patung dengan ekspresi sedih, Eric Kin menghela napas dan berkata dengan santai. Impulsif, dia mendapatkan kerugian besar. Ketiga sesepuh tidak berbohong, mereka terbang ke bawah, dan ketiga patung pusaka hancur total, sama sekali tidak berguna. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya menghubungi Susan Siong dan yang lainnya. Setiap keluarga harus mengeluarkan patung.
Namun, ketiga tetua mengatakan kepadanya untuk tidak mengungkapkan masalah ini, dan sulit baginya untuk mengatakan hal ini. Ini benar-benar sangat acak, apakah kamu sedang meramal? Susan Xiong terdiam. Sebagai tuan putri dari kepala klan beruang, dia telah melihat dunia, tetapi dia belum pernah mendengar memanggil bintang untuk melakukan ramalan rahasia langit dalam kehidupannya. Bersambung.